kelak di hari kiamat, setelah semua ahli surga sudah mendapatkan bagiannya masing-masing, ada seorang yang paling akhir Allah angkat dari neraka. Ia juga orang yang paling akhir memasuki surga. Kira-kira apa yang akan ia dapatkan dari sisa-sisa surga? Berikut penuturan lengkapnya dari Rasulullah. Dalam hadis sahih riwayat Imam Al-Bukhari dikisahkan bahwa orang-orang bertanya kepada Nabi Muhammad, "Wahai Rasulullah, apakah kita akan melihat Allah pada hari kiamat nanti?" Beliau menjawab, "Apakah kalian dapat membantah bahwa bulan akan nampak jelas pada malam purnama?" Mereka menjawab, "Tidak." "Apakah kalian dapat membantah bahwa kalian dapat melihat matahari bila tidak ada awan yang menghalanginya?" Mereka menjawab, "Tidak." Beliau lantas menjelaskan bahwa kelak para penduduk surga akan dapat melihat keagungan zat Allah secara jelas, layaknya manusia yang saat ini dapat melihat bulan purnama dan matahari. Kemudian Nabi Muhammad melanjutkan penjelasannya bahwa manusia akan dikumpulkan pada hari kiamat di suatu tempat. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Barang siapa menyembah sesuatu di dunia, maka ia akan mengikuti apa yang ia sembah. Maka di antara manusia ada yang mengikuti matahari, di antara mereka ada yang mengikuti bulan atau bentuk sesembahan-sesembahan lainnya. Kemudian tinggallah umat Nabi Muhammad, yang di antaranya ada kaum mukminin dan ada pula kaum munafikin. Mereka berkata, 'Inilah tempat kedudukan kami hingga datang Tuhan kami. Apabila Tuhan kami telah datang, pasti kami mengenalnya.' Maka Allah berfirman, 'Akulah Tuhan kalian.' Allah kemudian memanggil mereka, lalu dibentangkanlah jembatan di atas neraka jahanam. Rasulullah menyampaikan bahwa beliau adalah orang yang pertama berhasil melewatinya di antara para rasul bersama umatnya. Pada hari itu, tidak ada seorang pun yang dapat berbicara kecuali para rasul, dan ucapan para rasul adalah, 'Ya Allah, selamatkanlah, ya Allah, selamatkanlah.' Sedangkan jembatan tersebut sangat mengerikan. Di dalam neraka jahanam ada besi yang ujungnya bengkok seperti duri sadan. Sadan adalah tumbuhan yang berduri tajam. Hanya saja ukuran duri tersebut sangat-sangat besar. Tidak ada yang mengetahui ukuran besarnya duri tersebut kecuali Allah. Duri tersebut akan menusuk manusia ketika melewati jembatan yang membentang di atas jahanam. Duri itu menusuk berdasarkan amal-amal mereka. Di antara mereka ada yang dikoyak-koyak hingga binasa disebabkan amalnya. Ada juga yang dipotong-potong dan kemudian selamat melewatinya. Dari situlah babak awal kehidupan abadi manusia dimulai. Bagi mereka yang selamat melewati jembatan, mereka akan memasuki kenikmatan abadi, yaitu surga. Begitu pula sebaliknya bagi mereka yang tidak mampu melewati jembatan tersebut, maka neraka tempat kembalinya. Hingga apabila Allah berkehendak memberikan rahmat dan sayangnya bagi siapa saja yang dikehendakinya dari penghuni neraka, maka Allah akan memerintahkan malaikat untuk mengeluarkan siapa saja yang pernah menyembah Allah sewaktu di dunia. Mereka dikenal berdasarkan tanda bekas sujud ketika sholat di dunia. Dan Allah telah mengharamkan kepada neraka untuk membakar anggota tubuh yang pernah dijadikan sujud kepada Allah sewaktu di dunia. Lalu keluarlah mereka dari neraka, maka mereka keluar dalam keadaan sudah hangus terbakar. Lalu mereka disiram dengan air kehidupan. Kemudian jadilah mereka tumbuh seperti tumbuhnya benih di tepian aliran sungai. Setelah hampir semua manusia yang pernah sujud sewaktu di dunia Allah angkat dari neraka dan dimasukkan ke surga, maka tinggal hanya seorang yang berada antara surga dan neraka. Dia adalah orang terakhir yang memasuki surga setelah melewati siksa neraka. Dia sedang menghadapkan wajahnya ke neraka seraya berkata, "Ya Tuhanku, palingkanlah wajahku dari neraka. Sungguh anginnya neraka telah meracuni aku dan baranya telah memanggang aku." Lalu Allah bertanya, "Seandainya dikabulkan permohonannya, apakah ia tidak akan meminta yang lain lagi?" Orang itu menjawab, "Tidak." Maka Allah membuat perjanjian dengan orang tersebut sesuai dengan apa yang diucapkannya. Kemudian Allah memalingkan wajah orang tersebut dari neraka. Maka ketika wajahnya dihadapkan kepada surga, dia melihat taman-taman dan keindahan surga, lalu terdiam dan tertegun. Orang tersebut seolah telah lupa dengan perjanjian sebelumnya. Ia kembali memohon kepada Allah, "Ya Tuhanku, dekatkan aku ke pintu surga." Allah Azza wa Jalla berfirman, "Bukankah kamu telah berjanji dan mengikat perjanjian untuk tidak meminta sesuatu setelah permintaan kamu sebelumnya?" Orang itu menjawab, "Ya Rabbi, aku tidak mau menjadi makhlukmu yang paling celaka." Allah kembali bertanya, "Apakah jika telah diberikan permintaanmu sekarang ini, nantinya kamu tidak akan meminta yang lain lagi?" Orang itu menjawab, "Tidak,
demi kemuliaanmu, aku tidak akan meminta yang lain setelah ini. Maka Allah kembali membuat perjanjian dengannya. Lalu orang tersebut didekatkan ke pintu surga. Maka manakala orang itu sudah sampai di pintu surga, dia melihat keindahan surga dan taman-taman yang hijau serta kegembiraan yang terdapat di dalamnya. Orang itu terdiam dan tertegun. Kemudian orang itu berkata, "Ya Allah, masukkanlah aku ke surga." Allah berfirman, "Celakalah kamu dari sikap kamu yang tidak menepati janji. Bukankah kamu telah berjanji dan mengikat perjanjian untuk tidak meminta sesuatu setelah kamu diberikan apa yang kamu pinta?" Orang itu berkata, "Ya Allah, janganlah engkau menjadikan aku ciptaanmu yang paling celaka." Dalam kelanjutan hadis sahih tersebut, Nabi Muhammad menjelaskan bahwa Allah tertawa atas sikap orang itu. Sebagai catatan, kita hanya wajib mengimani kejadian tersebut tanpa diperbolehkan untuk menanyakan atau membayangkan bagaimana tertawanya Allah. Kemudian Allah mengizinkan orang itu memasuki surga. Setelah itu Allah berfirman, "Bayangkanlah." Lalu orang itu membayangkan tentang kenikmatan surga yang akan ia peroleh. Hingga setelah selesai apa yang ia bayangkan, Allah berfirman kepadanya, "Ini semua untukmu dan dilipat gandakan 10 macam yang serupa dengannya." Dalam hadis lain, Imam Muslim meriwayatkan bahwa orang yang kedudukan surganya paling rendah akan diberikan kekayaan layaknya kekayaan para raja di dunia. Kemudian ditambahkan 5 kali yang serupa dan dilipat gandakan kembali 10 kali lipat.